JNT Super meluncur tepat waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Di sini saya mengumpulkan kalian semua, yaitu tujuan untuk rapat pada agenda hari ini, yaitu membahas mengenai peluncuran jasa baru pada JNT Express, yaitu JNT Super, yang mana jasa tersebut itu mempunyai keunggulan. Yang pertama yaitu dalam estimasi waktu, yang kedua yaitu pada peluncurannya, yang ketiga pada pembungkusan produk. Sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian, saya mohon untuk disampaikan beberapa hasil dari divisi-divisi, yaitu yang pertama divisi personalia, yang kedua yaitu divisi operasional, dan yang ketiga yaitu pemasaran, dan yang terakhir yaitu bagian keuangan. Setelah itu kita akan rapat bersama, akan menggali potensi-potensi yang dapat muncul pada jasa kali ini, dan sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang benar-benar sukses untuk perusahaan kita ini. Amin. Untuk yang pertama, saya minta tolong bagian personalia untuk memaparkan beberapa hal yang sudah dibahas. Baik, selamat pagi Ibu Alicia dan rekan-rekan. Saya dari divisi personalia. Kesempatan hari ini saya akan menyampaikan rencana kebutuhan DPR untuk memastikan keselarasan dengan strategi bisnis perusahaan. Dengan jumlah total SDM yang dibutuhkan sekitar 12-19 orang dalam meluncurkan produk baru, yaitu produk JNT Super, yang terdiri dari beberapa tim dan tugasnya. Yang pertama, manajemen proyek membutuhkan 1-2 orang yang bertugasnya bertanggung jawab atas keseluruhan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan proyek peluncuran, menyusun timeline proyek, mengelola sumber daya manusia, anggaran, dan jadwal kerja antar tim, dan menyelesaikan kendala yang muncul selama peluncuran. Yang kedua, tim riset dan pengembangan yang terdiri dari 2-3 orang dengan tugasnya melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan terhadap layanan JNT Super. Kedua, merancang fitur dan manfaat layanan seperti waktu pengiriman lebih cepat, opsi tracking real time, dan keamanan paket. Dan tugas ketiga, menyiapkan SOP untuk layanan tersebut. Tugas terakhir, melakukan uji coba layanan sebelum diluncurkan. Yang ketiga, ada tim pemasaran dan komunikasi yang terdiri dari 3-5 orang dengan tugasnya menentukan strategi branding untuk membedakan JNT Super dari layanan reguler. Kedua, merancang materi kampanye seperti iklan, digital, video promosi, dan konten media sosial. Tugas ketiga, menjalin kerjasama dengan influencer atau mitra bisnis untuk memperkenalkan layanan baru. Tugas terakhir, melakukan riset target pasar dan menyusun strategi pemasaran online atau offline.
Tim yang keempat adalah tim penjualan dan distribusi yang terdiri dari 4 sampai 6 orang yang bertugas merencanakan strategi penjualan agar layanan JNT Super bisa dikenal luas dan digunakan pelanggan. Melatih kurir untuk menangani pengiriman dengan lebih cepat dan efisien, menentukan distribusi dan rute pengiriman tercepat, dan menganalisa data pelanggan untuk meningkatkan pelayanan. Yang kelima, ada tim layanan pelanggan atau customer service yang terdiri dari 2 sampai 3 orang yang bertugas menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan terkait layanan JNT Super, memberikan informasi detail tentang tarif dan waktu pengiriman, dan mengawasi kepuasan pelanggan dan memberikan solusi cepat jika terjadi masalah. Cukup sekian penyampaian saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Kemudian dilanjutkan pada divisi operasional. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya menyampaikan berkaitan dengan bagian data yaitu JNT Super. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian dari JNT Super. Yang pertama tentang customer service. Kebijakan yang namanya JNT Express itu kan waktu yang ditentukan dari perusahaan dan untuk selanjutnya untuk soal harga JNT Super ini memang terbilang sedikit mahal, tetapi secara kualitas itu terjangkau dan dia juga dapat memberikan kualitas yang baik. Kalau JNT Express itu dia juga kualitasnya baik, tetapi secara harga dia memang murah, berbeda dengan JNT Super. Dan untuk JNT Super ini dia juga menerima ganti rugi berupa uang kembalian atau dengan rekor barang. Dan yang terakhir, JNT Super ini menjamin barang dalam waktu 2 hari sampai dengan tempat tujuan. Sekian penyampaian informasi terkait layanan JNT Super ini. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian dilanjutkan pada divisi pemasaran. Baik, selamat pagi Bu Alicia dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya sebagai divisi pemasaran akan menyampaikan hasil dari survei saya. Perusahaan JNT Express senantiasa berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan terus berinovasi demi memenuhi kebutuhan pelanggan dan terus berkembang. Hari ini saya sangat antusias karena munculnya jasa yang baru untuk memberikan pengalaman pemilikannya yang tertinggi dengan kecepatan dan keandalan yang optimal. Saya dari divisi pemasaran ingin menyampaikan tentang strategi pemasaran yang akan kita lakukan ke depan untuk memperkenalkan jasa baru kepada masyarakat. Untuk memasarkan dan memperkenalkan JNT Super, kita bisa menggunakan berbagai strategi seperti memanfaatkan media sosial. Kita bisa membuat konten yang isinya itu bisa berupa tentang keunggulan JNT Super atau testimoni pelanggan, dan bisa juga dengan kolaborasi dengan influencer. Yang kedua, kita bisa melakukan kolaborasi dalam bentuk promosi bersama, misalnya diskon ongkos kirim atau cashback untuk pengguna JNT Super yang berbelanja di platform e-commerce tertentu. Yang ketiga, kita harus membuat tagline yang mudah diingat dan menggambarkan keunggulan JNT Super, misalnya JNT Super itu kirim super cepat. Yang keempat, menyediakan materi pemasaran yang informatif dan menarik, seperti membuat brosur, banner,
Habis itu kita bisa tempatkan di lokasi yang strategis. Dengan kombinasi strategi pemasaran yang tepat, JMP Super berhasil memperkenalkan dan mempromosikan JMP Super kepada masyarakat luas, terutama bagi mereka yang membutuhkan pengiriman yang cepat dan efisien. Cukup itu yang bisa saya sampaikan tentang strategi pemasaran. Baik, sama-sama. Dilanjutkan pada divisi keuangan. Selamat pagi Bu Alicia dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan layanan peluncuran jasa baru yaitu JMP Super. Dari divisi keuangan kita mendapatkan beberapa hal informasi tentang anggaran biaya. Dari anggaran biaya yang dikeluarkan untuk peluncuran termasuk anggaran biaya untuk pengembangan program, biaya pemasaran, biaya operasional, dan biaya personalia. Dari divisi keuangan kita memberikan total biaya senilai 5 miliar rupiah. Mungkin itu bisa menjadi revisi Ibu untuk bisa menaikkan anggaran biaya atau menurunkan anggaran biaya. Dan kita akan mendapatkan sumber dana dari anggaran operasional yang ada sebesar 1 miliar rupiah, dan kita mendapatkan pinjaman bank senilai 2 miliar, dan dari investor kita mendapat 3 miliar. Kita akan mengestimasikan pendapatan yang akan kita dapatkan itu untuk jangka berapa panjang. Maka dari itu kami dari divisi keuangan membutuhkan total biaya dari divisi operasional, divisi pemasaran, dan divisi personalia. Berapa anggaran yang dibutuhkan dimohonkan untuk bisa melaporkan kepada divisi keuangan berapa biaya yang akan diberikan. Baik, untuk divisi operasional, biaya yang dibutuhkan sebesar 5% dari jumlah keseluruhan biaya yang disebutkan. Terima kasih. Dari divisi pemasaran, Bagi untuk divisi pemasaran sendiri, kira-kira dibutuhkan 3% dari pendapatan. divisi personalia, Dari divisi personalia, biaya yang dibutuhkan sebesar 2% dari pendapatan yang dibutuhkan. terima kasih. Baik Ibu, itu beberapa hal yang berkaitan dengan divisi keuangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih atas partisipasinya sudah memaparkan beberapa hal mengenai survei yang sudah dilakukan. Kemudian di sini saya akan bertanya mengenai divisi operasional. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa estimasi waktu itu lebih cepat, namun pada harga itu akan lebih mahal daripada biasanya. Kemudian kualitasnya akan lebih baik dan akan ada ganti rugi maupun retur barang. Kemudian kita dapat menjamin barang bisa sampai selama 48 jam atau 2 hari. Kemudian di sini saya akan bertanya mengenai retur barang. Bagaimana jika ada konsumen yang akan mengembalikan produknya? Kemudian cara mengatasinya itu seperti apa? Yang pertama kita ambil packing dulu yang sudah ada pada konsumen. Setelah itu kita mencetak label ulang dari pihak untuk dilakukan ke pihak yang mengambil barang tersebut. Setelah toko tersebut menyetujui bahwa barang tersebut layak dikirim kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian dilanjut pada bagian pemasaran. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah ada bagian strategi pemasarannya ya Mbak? Kemudian ada medsos atau konten mengenai keunggulan dan testimoni. Nah, medsos itu nanti sifatnya seperti apa? Untuk mempromosikan jasa baru ini, usulan kami dari strategi pemasaran itu seperti
memanfaatkan media sosial seperti membuat video yang menampilkan proses pengiriman cepat dari JNT seperti ini. Seperti kita bisa bikin tuh animasi lucu, seperti kayak kita menggambarkan paket, habis itu kayak paketnya itu sedang berlomba-lomba. Jadi kita kayak bandingkan dari paket super JNT super ini dengan JNT Express. Baik, terima kasih. Kemudian dilanjutkan kepada bagian personalia. Tadi kan sudah dijelaskan bagian pemasaran. Pemasaran itu kan tugasnya menentukan strategi branding, kemudian merancang iklan, promosi dan konten, kemudian kerjasama dengan influencer dan target riset pasar. Kemudian menurut Mbak di situ jumlah orang yang akan direkrut itu kan 3 sampai 5 orang. Nah itu kapasitasnya saling mentok aja. Jadi izin menjawab ini untuk kita mampu dengan cuma 3 orang saja yang terdiri dari merancang iklan, tim 2 menjalani kerjasama dengan influencer, yang 3 melakukan riset target pasar. Apabila mereka membutuhkan bantuan, mereka bisa meminta tolong pada pemasaran. Itu juga sebuah solusi. Jadi kalau misalnya nanti pada JNT Super memerlukan beberapa tenaga, nanti bagian tersebut bisa meminta tolong pada tim pemasaran yang sudah tersedia pada perusahaan seperti itu. Baik, terima kasih. Saya membuka sesi untuk kalian yang mau memaparkan beberapa pendapat atau masukan terhadap beberapa isu di sana. Silakan. Izin bertanya, kita kan JNT super cepat ya Bu ya. Perusahaan kita itu kan mementingkan kecepatan pengiriman barang. Kita itu kan mementingkan pengiriman super cepat ya Bu ya. Jadi kalau semisal nih Bu, kalau barang yang dikirim itu tidak tepat waktu, apakah ada jaminan atau garansi untuk uang kembali atau kalau menurut pendapat dari saya ya, sepertinya memang ada. Cuman nggak semua barang itu bisa kita beri ganti rugi berupa uang. Mungkin ada kalanya ada bagian retur barang tadi ya. Retur barang tadi kan sudah dijelaskan. Kalau misalnya konsumen itu tidak sesuai dengan produknya, produk pemesanannya, dia bisa melakukan pengajuan kepada toko tersebut. Pengaduan juga kalau barangnya itu entah tidak sesuai atau warnanya yang tidak sesuai, ukurannya tidak sesuai dan sebagainya. Kemudian apabila kita mendapatkan komplain mengenai barang rusak ataupun pecah, itu tidak semua kesalahan dari kami, dari perusahaan. Namun dari toko tersebut juga harus ikut berpartisipasi untuk menangani hal tersebut, karena bagaimanapun caranya sebelum kita mengambil barang untuk dikirim, kita juga harus mengecek kualitas barang tersebut seperti apa, entah itu kaca, mika atau lain dan sebagainya. Jadi untuk bagian pengiriman barang nanti diusahakan dia bisa benar-benar teliti untuk mengecek. Kan itu pasti ada ya, setiap pemesanan barang, setiap barang tersebut akan sudah dikemas, itu kan pasti ada penulisan, jangan dibanting, ini kaca, kan pasti ada. Nah, apabila barang tersebut sudah diberitahu seperti itu, namun terjadi kesalahan, itu bukan kesalahan kita, kecuali kalau barang tersebut itu jatuh pada saat kita yang sedang bekerja. Misalnya pengiriman barang itu di jalan, dia mengalami kecelakaan. Nah, itu kesalahan kita dari perusahaan kami. Apabila hal tersebut terjadi sebelum kami mengambil, maka itu bukan masalah. Itu istirahat. Ada yang mau bertanya lagi? Baik, cukup. Sudah berarti sudah rapat kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan dari saya pribadi maupun kalimat-kalimat yang kurang enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.